Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membuka materi, sebelumnya berdoa dulu ya. Mana ketua kelasnya? Ayo dipimpin dulu berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Sesudah berdoa, sebelumnya sebelum masuk ke pembelajaran, di sini saya akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya itu Murata Ayun. Bisa dipanggil Bu Ayun. Terus umur saya itu masih umur 19 tahun. Dan alamat saya itu Nogosari, Kecamatan Rokato. Terus di sini ada yang tahu di mana Nogosari? Tahu Bu? Tak tahu Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke pembelajaran? Tak ada Bu. Di sini saya akan memulai pembelajaran yaitu tentang mapel fikih tentang kurban dan akidah. Di sini ada definisi kurban dan sejarahnya. Kurban berasal dari kata bahasa Arab yaitu qoriba yaqrabu kurbanan, yang berarti dekat. Jadi kurban secara bahasa Arab yaitu dekat. Nah, dekat di sini maksudnya itu kata kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu memiliki makna yang sangat luas. Pada dasarnya kurban itu tidak hanya dilakukan dengan menyembelih hewan, tetapi juga melaksanakan sholat dan puasa. Istilah kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban di sini secara istilah yaitu menyembelih hewan ternak seperti sapi, terus domba, gitu. Kalau ayam itu tidak termasuk kurban ya, itu kurban sendiri nanti. Ya Bu. Kalau kurban kodok boleh Bu? Ya itu kalau kurban itu tidak boleh. Itu tidak bisa dibagikan ke masyarakat. Adapun waktu yang disyariatkan pada hari raya Natal atau hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah kurban dikenal dengan istilah al-udhiyah. Jadi kurban itu sejarahnya dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya, yaitu putranya itu yang bernama Nabi Ismail. Oleh karena itu, Allah menggantikan Nabi Ismail yang hendak dikorbankan dengan seekor domba untuk disembelih. Peristiwa inilah yang melatar belakangi syariat berkurban bagi umat Islam yang dilakukan sampai sekarang. Jadi kurban itu secara bahasa Arab yaitu dekat. Kalau secara istilah, kurban itu memiliki makna yang luas. Sedangkan secara istilah yaitu kurban adalah ibadah yang menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini hewan ternaknya itu seperti
sapi, kambing gitu. Terus hukum kurban itu ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Hukumnya wajib di sini itu bagi orang-orang yang lapang. Ulama yang berpendapat antara lain Rabi'ah atau guru Imam Malik, Al-Auzah, Abu Hanifah, Lais bin Sa'ad, serta sebagai ulama pengikut Imam Malik, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Al-Utsaimin. Yang kedua yaitu hukum sunnah muakkad berdasarkan sabda Nabi. Hukum sunnah muakkad merupakan dari jumhur atau mayoritas ulama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali dan Ibnu Hazm. Berdasarkan pendapat di atas itu, Indonesia memakai hukum kurban sunnah muakkad. Jadi tidak apa-apa seorang tidak melakukan kurban. Umat Islam yang mampu tetapi tidak mampu kurban, dia hanya dimasukkan ke golongan orang yang tercela. Jadi kalau orangnya itu mampu untuk membeli sapi, untuk membeli hewan ternak, itu diwajibkan untuk berkorban. Kurban itu tidak apa-apa kalau tidak melakukan kurban itu tidak apa-apa. Kalau mempunyai rezeki yang lebih, ya membeli hewan ternak terus itu nanti dikorbankan dengan niat dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga yaitu waktu dan tempat penyembelihan. Ibadah kurban itu tidak dilakukan di sembarang waktu, melainkan mempunyai waktu tertentu dan pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan kurban itu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah melaksanakan sholat Idul Adha, dan sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah itu disebut dengan hari tasyrik. Jadi selama hari tasyrik umat Islam itu diharapkan untuk berpuasa. Hewan kurban itu boleh disembelih di mana saja atau di sekitarnya, pantas dan tidak menimbulkan gangguan bagi orang lain. Hal ini disunahkan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslim bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan mengajari tata cara kurban yang baik. An Jabir ibni Abdullah wala syahidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adha bil musalla falamma qadahu badahu tazalla min barihi wa utiya bi kabsi fadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmi wa qala bismillahi wa huwa akbar hada ali wa aman lam yudahi min umatihi. Jadi artinya di sini itu bahwasanya dia berkata, saya menghadiri sholat Idul Adha bersama Rasulullah di musala atau tanah lapang. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkan kepada seekor kambing. Kemudian Rasulullah menyembelih dengan tangannya sambil mengatakan, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku. Yang keempat yaitu syarat hewan untuk berkurban. Hewan yang dikurbankan adalah bukan sembarang hewan. Islam telah menetapkan hewan yang disyariatkan untuk ibadah kurban. Hewan tersebut adalah seperti sapi, kambing, unta, dan domba. Jadi kalau untuk berkurban itu tidak sembarangan bukan sembarangan hewan. Jadi kayak sapi, kambing, unta, dan domba. Kalau ayam itu tidak bisa dikorbankan ya. Adapun ketentuan dalam berkurban, kambing untuk 1 orang, sedangkan sapi dan unta untuk 7 orang yang berdasarkan hadis riwayat Muslim.
Syarat hewan yang dikurbankan memiliki tubuh yang sehat, memiliki daging yang banyak atau gemuk dan cukup umur. Adapun ketentuan umur hewan yang dikurbankan itu yang pertama itu kambing atau domba umur 1 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi seri yang disebut daknun. Kedua yaitu kambing umur 2 tahun atau lebih yang disebut makjun. Yang ketiga sapi dan kerbau umur 2 tahun lebih disebut bakorun dan jamasun. Yang keempat unta umur 5 tahun lebih yang disebut ibniyun. Itu ketentuan umur hewan yang dikurbankan. Di sini ada lagi hewan kurban yang disembelih harus memenuhi kriteria. Yang pertama gemuk dan berlemak, tidak sakit-sakitan dan tidak buta matanya, tidak pincang, tidak putus tanduknya, tidak sobek telinganya, tidak putus ekornya dan tidak ada keadaan hamil. Jadi Imam Nawawi itu berpendapat bahwa kurban yang lebih utama menurut sahabat adalah hewan yang berwarna putih, kuning, abu-abu, tidak keruh dengan warna putih, warna gelap atau sebagian hitam dan sebagian putih, kemudian berwarna hitam mulus. Sunnah dan anjuran dalam berkurban. Yang disunahkan dalam berkurban yaitu menyembelih sendiri hewan kurban. Penyembelihan dan hewan yang disembelih menghadap ke kiblat dan menempatkan lembu kiri di sebelah bawah. Jadi untuk kesunahan dan anjuran berkurban, hewannya itu kalau mau disembelih itu menghadap kiblat dan menempatkan lembu ke kiri di sebelah kanan. Mengikat hewan kurban dengan kuat, tidak mencukur rambut dan memotong kuku, membaca basmalah dan takbir, menutupi kepala hewan yang akan disembelih. Hewan yang berleher pendek seperti sapi, kambing dipotong pada bagian tengah lehernya, sedangkan hewan yang panjang lehernya dipotong pada bagian terdekat dengan tubuh. Jadi kalau seperti sapi, kambing itu di tengah, kalau menyembelih itu bagian yang disembelih itu di tengah lehernya, sedangkan hewan yang lehernya panjang itu pada bagian yang terdekat dengan tubuhnya. Memutuskan kedua urat besar pada bagian kiri dan kanan leher hewan, memastikan hewan sudah mati saat akan diolah lebih lanjut. Sini ada pembagian daging kurban. Daging kurban hendaknya dibagikan kepada masyarakat dan hendaknya dibagikan dalam keadaan mentah. Adapun pembagian hewan kurban menurut syariat dibagi menjadi 3, yaitu sepertiga bagian untuk fakir miskin, sepertiga lagi bagian untuk kaum kerabat, dan sepertiga lagi untuk dikonsumsi sendiri. Jadi untuk pembagian daging kurban itu ada 3 ya. Itu yang pertama itu untuk fakir miskin, yang kedua untuk kerabat atau saudara itu sama aja, yang ketiga itu untuk dikonsumsi sendiri. Yang ketujuh yaitu ada hikmah kurban. Di sini hikmah berkurban antara lain yaitu mengenang peristiwa monumental kepatuhan ketumbuhan Ibrahim dan Ismail kepada perintah Allah, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan menguatkan hubungan ukhuwah Islamnya. Dan selanjutnya materi selanjutnya yaitu ketentuan akidah. Di sini yang pertama ada definisi akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu akol yang berarti membelah dan memotong. Sedangkan kata al-iqol berarti rambut bayi yang terbawa lahir dari rahim ibunya. Kata tersebut itu dikenal dengan sebutan akidah, dengan sebutan akikah. Akikah adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan, memotong rambut bayi yang baru lahir, dan menamai bayi yang diakikahkan. Di sini ada hukum akikah.
Sebelumnya itu secara istilah akikoh itu menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi sebagai ungkapan mensyukuri rahmat Allah yang telah mengaruniai seorang anak dengan memotong rambut dengan memberikan nama yang baik. Rambut yang dipotong dari bayi tersebut kemudian ditimbang senilai perak dan disedekahkan. Hukum akikah asalnya sunnah muakkad, yaitu ibadah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Jadi orang tua yang baru melahirkan anaknya maka dianjurkan untuk melakukan akikoh terhadap anak tersebut itu. Rasulullah mencontohkan akikoh ketika kelahiran cucunya Hasan dan Husain. Beliau menyembelih kibas untuk masing-masing seekor. Ketentuan yang berkenaan dengan hewan akikoh sama dengan ketentuan yang berlaku dengan untuk hewan kurban. Adapun jenis syarat yang sah untuk akikoh tidak berbeda dengan syarat sah untuk kurban, yaitu hewan yang untuk akikoh itu hewan yang cukup umur dan tidak cacat. Perbedaannya dalam akikoh, hewan disembelih hanyalah kambing atau domba. Jadi kalau akikoh, perbedaannya akikoh dengan kurban, kalau akikoh itu hanya kambing atau domba, sedangkan kurban itu seperti kambing, terus sapi, unta dan domba. Jumlah hewan yang disembelih untuk anak laki-laki itu 2 ekor, sedangkan anak perempuan itu 1 ekor. Waktu pelaksanaan akikoh paling utama itu mengakikohkan anak adalah hari ke-7 setelah kelahiran maupun kelipatannya, yaitu hari ke-14 atau ke-21. Jadi kelipatannya kalau tidak mengakikohkan pada hari ke-7, jadi kelipatannya ke hari ke-14. Kalau tidak mengakikohkan lagi ke hari 21 itu dan seterusnya. Rasulullah bersabda, al-aqiqatu tudbahu li sab'i wa li arba'a asrati wa li ihda wa isrina. Artinya, akikoh disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 atau dari lahirnya anak. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila pada waktu masih kecil seorang anak belum sempat diakikohi oleh orang tuanya, yang mungkin disebabkan ketidaksamaan atau ketidakmampuan orang tuanya, maka ia bisa melakukan akikoh untuk diri sendiri setelah dewasa. Jadi kalau orang tuanya itu tidak mampu atau ketidaktahuan orang tuanya, itu diakikohi sendiri tidak apa-apa nanti kalau sudah dewasa. Ada orang yang belum dinikahi, ada orang yang belum diakikahi. Apakah ketika sudah besar boleh mengakikahi dirinya sendiri? Imam Ahmad menjawab, jika ia belum diakikahi ketika kecil, maka lebih baiklah melakukan sendiri pada saat telah dewasa. Hikmah akikoh merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Adapun hikmah pelaksanaan akikoh antara lain, akikoh mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. Yang B, yaitu menghidupkan sunnah Nabi dan meneladani Nabi Ibrahim ketika Allah menemukan putranya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang C, yaitu akikoh merupakan tembusan untuk anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari kiamat. Yang keempat, yaitu merupakan bentuk takarrub atau pendekatan diri dan bersyukur kepada Allah. Yang E, yaitu menampakkan rasa gembira bertambahnya keturunan mukmin.
Sudah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah, sekian. Sekarang sudah jam berapa ya? Waktunya istirahat. Ya, Bu. Sekian, apabila ada yang kalian tidak paham nanti dipelajari sendiri ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.